Hai Free People, kembali lagi bersama aku Cece di Staff Radio Asia yang bakal nemenin kalian membahas seputar branding, strategi bisnis, brand news, dan masih banyak lainnya. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal ngebahas nih strategi dari kedai kopi kekinian yang menjadi pusat perhatian dari banyak audiens dan juga para pebisnis lainnya. Kalau gitu, without any further ado, let's get started. Sedikit penjelasan nih Free People, di Indonesia sendiri salah satu produk yang memiliki banyak peminat dan akan terus meningkat nih adalah kopi. Kenapa? Karena kopi menjadi salah satu komoditas perkebunan unggulan di Indonesia yang memiliki peranan yang cukup penting. Dari banyaknya kopi yang hadir di Indonesia, keinginan konsumen untuk mengkonsumsi kopi juga semakin beragam nih. Dulu kopi sangat cocok nih kalau misalnya diminum pagi hari untuk menyegarkan tubuh agar satu hari tuh rasanya semangat mulu ya. Nah, ada juga yang mengkonsumsi kopi sebagai penahan rasa kantuk. Ada juga nih yang bilang kalau misalnya kita mengkonsumsi kopi atau kopi itu sangat amat kental nih dengan vibes-nya bapak-bapak. Padahal nih udah banyak remaja yang udah mulai menggandrungi kopi. Tapi bedanya mereka mengkonsumsi kopi dengan cara yang lebih kekinian nih. Sekarang nih sudah banyak beraneka ragam brand kopi yang menghadirkan varian kopinya yang unik-unik dan kekinian banget untuk cita rasa para remaja sekarang ya. Dan asal kalian tahu nih, kedai kopi bisa kita temuin begitu banyak di kota-kota besar. Karena saat ini kedai kopi sudah bukan lagi menjadi tempat membeli kopi aja, tapi juga sebagai tempat aktualisasi diri masyarakat urban di media sosial saat ini. Namun sayang banget nih Free People, nggak sedikit juga brand kopi atau kedai kopi yang harus gulung tikar tak lama setelah mereka buka. Hal ini disebabkan karena persaingan pasar kopi yang kian lama kian ketat dan sangat amat sengit nih. Maka dari itu, kamu membutuhkan strategi pemasaran serta branding yang kuat dan tepat agar dapat dilihat atau menjadi visible nih di para konsumen. Nah, siapa sih yang nggak tahu dengan kedai kopi yang satu ini yang sekarang sangat amat banyak diperbincangkan oleh para anak muda nih, Jokopi. Jokopi sendiri pada awal mulanya nih merupakan kafe yang dibentuk dengan konsep coffee to go, di mana artinya para konsumennya hanya bisa take away aja. Tapi melihat nih audiens yang begitu semangat dengan hadirnya Jokopi di Surabaya, akhirnya kedai kopi yang satu ini merubah konsepnya dengan menambahkan bangku dan juga kursi supaya para konsumennya juga dapat bersantai sambil menikmati kopi. Buat kalian para penggemar Jokopi nih yang udah stay banget sama Jokopi dari lama, kalian pasti udah nggak asing lagi dengan tema yang diangkat oleh Jokopi sendiri, yaitu kopi blusukan. Terdengar unik bukan? Tapi dari kata blusukan ini yang akhirnya melekat di benak para konsumen dari Jokopi. Nah, kata blusukan dari Jokopi ini sendiri memiliki dua makna yang berbeda. Yang pertama nih, blusukan yang terinspirasi dari Bapak Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Bapak Jokowi, di mana beliau sering turun langsung ke lapangan dan blusukan ke kota-kota kecil nih. Dimana nih artinya Jokopi juga ingin menjadi kopi blusukan yang masuk ke daerah-daerah kecil untuk memperkenalkan si kopi ini. Nah, makna blusukan yang kedua nih, artinya Jokopi akan turun langsung dan mengenal kopi di kedai-kedai kopi di seluruh penjuru Nusantara. Uniknya, Jokopi juga mengungkapkan juga akan nih mempelajari kopi lebih rinci lagi ke perkebunan kopi dan mengetahuinya langsung dari petani-petani kopi di seluruh Indonesia. Walaupun Jokopi terbilang benar-benar masih seumur jagung banget nih, tapi Jokopi patut dipertimbangkan sebagai brand pesaing yang kuat. Gimana enggak, Jokopi berhasil menghadirkan strategi pemasaran dengan memanfaatkan viral marketing di media sosialnya. Dan juga nih, Jokopi termasuk salah satu kedai kopi yang membranding brandnya dengan kuat hingga melekat di para konsumennya.
Contohnya sendiri nih, bisa kita lihat pada Instagramnya, di mana Jokopi sangat amat menghindari konten promosi hard selling nih. Karena seperti kebanyakan kompetitor, biasanya ketika ada promosi mereka langsung akan membuat konten promosi yang berbeda hard selling. Tapi berbeda dengan Jokopi lebih menghadirkan konten dengan tema bercerita atau storytelling, dipadu-padankan dengan video atau foto yang lebih menarik perhatian para konsumennya. Karena seperti tagline Jokopi yang udah dikenal secara luas nih, yaitu bercerita dan membudaya, di mana Jokopi hadir sebagai sosok teman bercerita atau tempat bercerita yang akhirnya konsumen akan merasa lebih dekat nih dengan Jokopi, sehingga tidak membutuhkan waktu lama bagi Jokopi untuk bersahabat dengan para konsumennya. Nah, Jokopi juga terbilang berhasil nih dalam mempositioningkan konsumennya dengan penamaan hashtag warga Jokopi di media sosialnya. Melalui penamaan warga Jokopi difungsikan atau ditujukan agar Jokopi dapat sedikit lebih dekat dengan para konsumennya. Dan melalui penamaan warga Jokopi juga mengisyaratkan bahwa kedai kopinya merupakan kedai kopi yang friendly, nggak mahal, dapat memberikan value dan rasa kekeluargaan yang kental. Tidak hanya berhenti di media sosial aja, salah satu alasan kenapa Jokopi dapat berkembang dengan cepat adalah karena Jokopi mampu memanfaatkan kolaborasi dengan para pelaku bisnis yang nggak sama nih di bidangnya. Kenapa sih kok nggak sama? Kenapa kok nggak cari yang sama aja? Jawabannya sederhana banget sebenarnya, karena Jokopi ingin memperluas jaringan dari para konsumennya. Karena nih berbeda dengan usaha yang udah besar, yang memiliki jaringan solid dan teknologi yang mendukung banget untuk menjangkau area yang lebih luas, kolaborasi menjadi strategi yang patut dipertimbangkan banget oleh para pelaku bisnis yang sedang membuka usahanya atau yang sedang baru aja membuka usahanya dengan tujuan memperkuat bisnisnya. Beberapa pelaku usaha yang telah berkolaborasi dengan Jokopi salah satunya adalah laundry cuci sepatu, di mana kolaborasi ini berbentuk dalam voucher potongan harga, di mana ketika konsumen membeli produk Jokopi, mereka akan mendapatkan voucher potongan harga yang dapat digunakan pada laundry tersebut. Nah, yang jadi pertanyaannya nih, akankah strategi yang digunakan oleh Jokopi ini dapat masuk pada perilaku target pasar yang terus berubah? Dan kamu sebagai mata brand owner nih, akankah kamu tertarik menggunakan strategi Jokopi ini? Atau kamu memiliki strategi lain yang ya mirip-mirip dengan Jokopi lah? Tulis di kolom komentar dong, aku juga pengen tahu nih. Nah, jangan lupa untuk selalu like dan share jika menurutmu video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk yang belum subscribe sekarang dan turn notification on supaya kamu gak ketinggalan update terbaru dari Start Friday Asia. See you!